Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari IPA ya, dengan materi yaitu kelompok hewan. Untuk hari ini akan kita bahas mengenai kelompok hewan yang tidak bertulang belakang atau biasa disebut dengan avertebrata atau invertebrata. Pengelompokan hewan itu sebenarnya terbagi atas dua, ada namanya invertebrata dan yang kedua ada vertebrata atau hewan yang bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai hewan yang tidak bertulang belakang. Oke. Pengelompokan hewan yang tidak bertulang belakang itu terbagi atas ada 8. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama ada namanya porifera. Hewan ini yaitu mempunyai pori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons, habitatnya di perairan, warna tubuhnya bermacam-macam, ada yang berwarna merah, kuning, hijau. Contohnya ada Spongilla, Euspongia, Poterion, dan Cipah. Ini ya contoh hewannya. Ini banyak ditemui di lautan. Dia memang namanya hewan berpori. Oke. Lanjut. Yang kedua ada namanya Colenterata atau hewan yang berongga. Hewan ini mempunyai tentakel. Itu fungsinya untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang dapat menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya dan ada yang berbentuk medusa. Dia bergerak aktif melayang-layang seperti payung ya di air. Nah, contohnya ada ubur-ubur, bunga karang, Obelia hydra, dan ada anemon laut. Itu semua contoh hewan yang masuk kelompok Colenterata. Ubur-ubur itu yang ada di SpongeBob ya. SpongeBob itu masuk ke dalam kelompok Colenterata. Anemon laut juga masuk. Itu bisa menyengat. Oke, sudah dipahami? Kemudian selanjutnya ada namanya cacing. Nah, cacing itu adalah hewan yang bertubuh lunak ya. Dia tidak bercangkang dan tubuhnya simetris bilateral. Kemudian berdasarkan bentuk tubuhnya, cacing itu dikelompokkan menjadi 3. Ada cacing pipi atau platyhelminthes. Contohnya cacing hati dan cacing pita. Cacing giling atau biasa disebut Dermathelminthes. Tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen atau dia tidak beruas-uas ya. Kemudian ada cacing gelang atau Annelida. Tubuhnya beruas-uas seperti cincin. Contohnya ada cacing tanah, lintah, dan pacet. Ini ya gambarnya. Kalau cacing pipi dia itu bentuknya seperti pipi. Kalau cacing giling itu bulat panjang, tapi dia tidak bersegmen. Kalau Annelida atau cacing gelang itu dia bersegmen ya. Ada kayak ruas-ruas pada tubuhnya. Oke, bisa dipahami? Kemudian selanjutnya ada moluska atau hewan yang bertubuh lunak. Dia itu banyak lendirnya. Dia terbungkus oleh mantel. Dia memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Habitatnya ada di air, ada juga di darat. Nah, contohnya ada cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Ini ya semua masuk ke dalam kelompok moluska. Hewan yang ada cangkangnya kayak siput. Kenapa cumi-cumi dimasukkan ke dalam kelompok moluska? Karena dia itu kan tubuhnya itu berlendir ya. Nah, dia itu licin. Kemudian dia juga bisa mengeluarkan tinta. Kemudian dia lebih cocok ke kelompok moluska. Oke. Kerang itu masuk ya. Kelompok gurita dia juga masuk kelompok moluska. Oke. Kemudian selanjutnya ada arthropoda atau hewan yang berbuku-buku. Itu tubuhnya dibedakan antara kepala, dada, dan perut atau biasa disebut dengan cephalothorax. Tubuhnya berbentuk satkitin yang keras. Itu terbungkus ya, satkitin. Memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata faset, yaitu mata yang majemuk terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam. Arthropoda ada 4. Ada insekta atau serangga, belalang,
lebah, kemudian ada crustacea atau udang-undangan. Contohnya ada kudang, kepiting, kemudian arachnida atau laba-laba. Ada myriapoda, biasa disebut lipan ya, atau kelompok kaki seribu dia masuk ya. Ada yang pertama ada namanya insekta, kelompok pertama. Kelompok kedua ada namanya crustacea. Kelompok ketiga ada arachnidae. Kemudian keempat myriapoda. Ya, kelompok arthropoda. Kemudian selanjutnya ya gambarnya belalang, apa namanya lagi, kumbang, kepiting, laba-laba, kalajengking, kutu, lipan, kaki seribu dia masuk ke dalam kelompok arthropoda karena dia itu tubuhnya ya dapat dibedakan antara kepala, dada, dan perut. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kelompok Echinodermata. Adalah hewan yang tubuhnya itu diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau kiti yang keras, tubuhnya simetris radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Kemudian ada 5 kelas. Ada Arthroideae atau bintang laut, Echinoideae landak laut atau bulu babi, Ophiuridae atau bintang ular, Crinoidea atau lilia laut, Holothroidea atau teripang. Ya, contohnya kelompok Echinodermata. Landak laut, bintang ular, bintang laut, teripang, dia masuk ke dalam kelompok Echinodermata. Oke, mungkin cukup ya untuk materinya mengenai kelompok hewan yang bertubuh lunak atau kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Silahkan anakku catat dan silahkan dipahami ya. Jika misal ada materi kurang jelas, silahkan anakku bertanya mengenai kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai kelompok hewan yang bertulang belakang. Baik, sekian materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.